rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, nanti pada saat menyanyikan Ibu minta semuanya semangat ya. Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Atas nama Dela kemana? Alpa ya? Nah, nanti entah siapa lebih ditingkatkan lagi rasa kepeduliannya terhadap sesama temannya ya. Tanyakan nanti, entah itu kalian telepon atau datang ke rumahnya. Tanyakannya kenapa hari ini tidak sekolah ya. Baik, selanjutnya silakan seperti biasanya buku paketnya dibuka. Kemudian kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Silakan dibuka di bagian teks cerita fantasi bab 2. Silakan dibuka. Sudah siap semua ya? Ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Deskripsi. Tentang Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya. Tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita fantasi. Iya, tentang cerita teks fantasi. Ada yang masih ingat cerita fantasi itu apa? Ya, silakan. Cerita fantasi adalah sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi atau khayalan seseorang yang di dalamnya berisi berbagai kisah. Iya, beri tepuk tangan untuk temannya. Ternyata masih ada yang ingat itu ya, sekilas tentang cerita teks fantasi. Nah, ada banyak manfaat yang bisa kalian ambil dalam mempelajari sebuah cerita teks fantasi. Salah satunya dengan cara meningkatkan imajinasi atau khayalan kalian sehingga kalian bisa membuat sebuah cerita teks fantasi. Baik, pertemuan sebelumnya sudah kita lalui. Nah, untuk hari ini kita akan mengambil KD 3.4 dan 4.4. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakannya? Silakan. Kompetensi dasar, penelaah, struktur, dan penguasaan teks narasi, cerita imajinasi, dan yang dibaca dan didengar. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Iya. Nah, itu ya untuk KD-nya kita ambil dari 3.2 dan 4.4 yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, dengan membaca teks fantasi yang disajikan, peserta didik mampu menelaah bagian orientasinya, kemudian komplikasi dan resolusi. Itu untuk
aspek pengetahuan. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi. Jadi nanti Ibu menyajikan sebuah objek, kalian amati, kemudian diskusi. Nah, di bagian keempat ini, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan ide cerita fantasi dengan tepat. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik menyusun bagian orientasi, komplikasi, resolusi dalam cerita fantasi dengan tepat. Nah, yang kedelapan, dengan berdiskusi, peserta didik mampu merangkai bagian struktur teks cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke kegiatan lebih lanjut, ada yang tahu struktur teks fantasi itu ada 3. Silakan disebutkan. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan. Nah, ini yang akan kita capai nanti ya pada pertemuan hari ini. Nah, tadi pagi kalian habis olahraga ya? Iya. Alasan lesu. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, Ibu minta semuanya, silakan. Berdiri kita adakan satu SPP, tapi Ibu
tadi itu salah satu contoh sebuah teks cerita fantasi. Apakah kalian pernah membuat teks cerita fantasi? Belum. Nah, kenapa belum? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang pengertiannya aja kan, belum membuat teks cerita fantasinya. Nah, di bagian pertemuan sebelumnya juga itu sudah membagikan bahan ajar, kemudian buku juga ada, buku paket juga ada di depan kalian. Menurut kalian, langkah-langkah apa saja dalam membuat teks cerita fantasi? Langkah apa saja yang kalian gunakan dalam membuat teks cerita fantasi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Menentukan tema, Iya, betul, menentukan tema. Kemudian apa lagi? membuat kerangka cerita, Iya, betul. orientasi, komunikasi, Dan apa? resolusi. Iya, betul. Nah, jadi di dalam membuat teks cerita fantasi itu tentunya kalian mengamati sebuah objek dulu, baru nanti kalian bisa menentukan temanya. Baik, seperti biasanya sudah mulainya kita akan ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan bagikan dulu. Ini ada berapa? 29 ya? 29. 29. Kita akan bagikan menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 6. Ya, ada yang 6 4. Iya, betul. Ada yang 6 atau langsung kita bagikan menjadi 6 kelompok aja. Ya, kan? Coba yang bagikan. Ini kelompok 1, 2, 3. Coba kita seperti biasanya kelompoknya sudah dibentuk. Akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya yang pertama yang akan kalian isi, jangan lupa tulis namanya. Yang ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan ditulis namanya ya. Kelompok 3, ini kelompok 4, 5. 1, bukan, ini 1, ini 2. Sudah? Belum? Nah, 1. Silakan dibuka. Halo, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan dibuka di halaman yang kedua. Untuk halaman pertama tadi sudah kalian baca petunjuk kegiatannya. Di halaman kedua ini nanti kalian diminta menelaah bagian orientasi, komunikasi, dan resolusi. Jadi nanti sudah Ibu sediakan sebuah teks cerita fantasi di situ, ya. Kemudian di bagian aspek keterampilannya kalian diminta menentukan temanya dulu. Objeknya sudah Ibu sediakan juga. Jika kalian menentukan temanya, menyusun bagian orientasinya,
komplikasi dan bagian resolusi. Silakan. Ayo. Yang lain bisa pura-pura menulis, ambil pen kalian. Bukunya juga. Nah, perhatikan Ibu di depan dulu. Kita akan menyusun jadwal dalam perencanaan proyek dalam membuat teks cerita fantasi. Untuk menentukan ide ceritanya, Ibu akan memberikan hanya waktu 5 menit. Ya, silakan kalian amati sebuah objek tentang Bukit Batu, wisata Bukit Batu Kesongan itu mempunyai sebuah sejarah. Silakan kalian amati objek, kemudian kalian tentukan dulu apa temanya. Hanya 5 menit ya. Selanjutnya juga begitu. Untuk menyusun bagian orientasinya juga waktunya 5 menit. Menyusun bagian komplikasi juga waktunya 5 menit. Dan menyusun bagian resolusi waktunya hanya 5 menit. Nanti setelah ini kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dilanjutkan, diskusikan sesama kelompoknya. Nah, setelah kalian tentukan, dikumpulkan semua data yang kalian dapat, kalian tuangkan ke dalam RKPD yang sudah Ibu sediakan tadi. Paham? Paham? Kelompok 1 bagaimana? Masih belum? Kelompok 4 bagaimana? Sudah apa belum? Belum. Sedikit lagi. Ya, siap. Sedikit lagi ya. Kelompok 4 bagaimana? Belum. Belum ya? Saya di bagian mana? Bagian mana? Ya, sini. Yuk, kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai apa belum? Di bagian mana ya? Oh, masih di bagian. Silakan lanjutkan diskusinya. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Makan
tema yang kami dapat. Ganti temanya di sini. Semuanya, halo, masih sehat semuanya? Masih kuat? Agak sedikit lemah, kenapa? Baik, supaya lebih menghilangkan sakit kepala kalian, kita akan mulai tebak kata sekitaran tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, ibu minta apa kata berawalan dipetik, misalnya begitu ya. Jadi nanti ibu tunjukkan. Ayo kita mulai tebak kata. Alex, ada yang namanya Alex? Awalan kata di. Ayo. Dipetik sama kayak punya ibu. Yang lain ada yang bisa? Ditembak. Kemudian apa lagi? Disayang. Stop. Oke. Semuanya sudah tahu untuk awalan di. Selanjutnya ibu akan coba satu lagi tentang sinonim. Ayo, supaya lebih membangkitkan lagi semangat kalian. Nanti dulu. Sinonim kata aku. Saya. Betul. Kemudian sinonim Bamba. Ayah. Betul. Masih semangat semuanya ya. Satu lagi. Antonim ibu. Antonim, bukan sinonim. Iya, antonim dari ibu itu bapak. Satu lagi, antonim. Panjang. Tinggi. Bagus. Sekali lagi. Apa ya? Itu. Ya. Malam. Siang. Betul ya. Terima kasih. Oke, kembali semangat ya. Setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok satu. Kelompok satu ya? Oh. Kelompok 2. Baik. Untuk kelompok 1, 3, 4, dan 5, silakan perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jika ada yang ingin ditanggapi, silakan. Beri pertanyaan atau tanggapan, misalnya ada perbedaan entah itu temanya tadi, bagian komplikasinya atau solusinya, silakan. Ya, kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil prestasi kami. Orientasi. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan pendek, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Komplikasi. Dalam kesehariannya, Laila membantu orang tuanya menguti plastik yang ada di jalan. Saat mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang terletak di jalan. Laila mengambil dengan senang karena akan dapat menggambar lagi. Sepulang mencari plastik saat di rumah,
Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba terjadi bunga sesungguhnya dan terletak di atas meja, di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Saat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok dengan kaki. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap ia segera menggambar sebuah keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Resolusi. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi dengan benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia. Kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meski begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa sikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Orientasi. Suatu hari ketika matahari sedang bersinar terik dan hujan turun rintik-rintik, menyadari keluarga agak banjir tersebut merupakan petanda turunnya hujan para bidadari untuk mandi. Maka bergegaslah buruk ules ke semak-semak menunggu dan mengamati telaga tempat idaman hatinya mandi. Usaha dan penantiannya tidak sia-sia. Tidak lama kemudian di langit terlihat rombongan bidadari yang terbang bukit menuju telaga. Tujuh bidadari itu kemudian dengan ceria terjun ke telaga, mandi sambil berenang, minum tawaria. Namun ketika mereka naik untuk berpakaian, saat itulah burung ulas mendadak muncul di antara mereka dan hendak memeluk bidadari yang paling muda. Pujaan hatinya tersebut. Kepanikan pun terjadi. Para bidadari yang lain dengan tergesa-gesa memakai pakaiannya. Masing-masing kemudian langsung terbang menuju langit dengan meninggalkan si adik bungsu yang ketakutan dalam melakukan adat buruk ules. Buruk ules akhirnya menikah dengan bidadari pujaan hatinya. Singkat cerita, istri buruk ules hamil dan lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya tidak bisa disebut pada tulisan karena memerlukan izin khusus dan ritual tertentu. Buruk ules hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Tiga, komplikasi. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda mengunjungi kediaman buruk ules. Istri buruk ules mengenalkan kepadanya kepada suaminya bahwa pemuda tersebut adalah seorang saudaranya yang datang untuk mengunjungi mereka. Buruk ules menerima kehadiran pemuda tersebut dengan baik. Bahkan pemuda itu diizinkan turut menginap di rumahnya. Namun lama-kelamaan laki-laki curiga karena setiap mandi di telaga mereka selalu berhenti dua. Anak mereka yang masih bayi ditinggal begitu saja di gugus. Walaupun burung mulai muncul. Namun apabila burung menunjukkan hal tersebut, dirinya selalu memberikan jawaban yang sama bahwa pemuda tersebut memang benar saudaranya. Akhirnya buruk ules tidak tahan lagi. Melihat kelakuan istrinya yang sering mandi bersama lelaki yang diakuinya sebagai saudara, dan buruk ules pun membunuh laki-laki tersebut. Buruk ules menikah pemuda dan berkesan dengan tombak hingga meluap namun ketika disampainya dari gaib. Ketika buruk ules pulang ke rumah, dijumpai istrinya berdiri di hujan sambil menggendong anak lelaki mereka satu-satunya. Ketika melihat buruk ules datang dengan nada penuh duka, istrinya mengatakan bahwa ia sangat sedih dan kecewa
karena suaminya tidak lagi mempercayainya, bahkan tega membunuh saudaranya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk pulang ke tempat asalnya dengan membawa serta putra mereka. Sebelum pergi masih sempat istrinya berpesan bahwa kelak di kemudian hari apabila keturunan Burut Ulas membutuhkan bantuannya, maka anak semata wayang mereka akan selalu siap membantu. Dikatakan pula bahwa kelak apabila anak mereka telah dewasa, ia tidak dapat hidup dan berdiam di alam di mana ibunya berada, karena ayah itu lenyap dari pandangan mata. Burut Ulas meninggalkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam di hati Burut Ulas. Resolusi sesal kemudian tak berguna. Burut Ulas mencoba bangkit dari kesedihannya, menyibukkan diri melupakan kesedihannya dengan bekerja, mengurus ladang, menangkap ikan, dan aktivitas lain. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit Burut Ulas mampu bangkit kembali dari kesedihannya akibat ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Kemudian kawinlah ia dengan anak Kutai. Dari perkawinan ini lahirlah 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baik, pada kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bu, bisa diulang tidak yang bagian resolusinya untuk kelompok 2. Kemudian tema kami berbeda dengan kelompok 2. Tema kami tentang kekeluargaan. Ya. Tadi kelompok 1 meminta kalian mengulangi bagian resolusi. Kenapa? Teman kalian masih kurang jelas menyampaikan. Boleh ya kelompok 2 1 kali lagi diulang bagian resolusi. Ya. Sesal kemudian tidak berguna. Burut Ulas mencoba bangkit dari kesedihannya, menyibukkan diri melupakan kesedihannya dengan bekerja, mengurus ladang, menangkap ikan, dan aktivitas lainnya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit Burut Ulas mampu bangkit kembali dari kesedihan akibat tinggal pergi oleh istri dan anaknya. Kemudian kawinlah ia dengan anak Pusat. Dari perkawinan ini lahirlah 2 orang anak, seorang anak laki dan seorang anak perempuan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Nanti untuk perbedaannya diskusikan ulang mana yang lebih tepat, apakah tema untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita fantasi tersebut? Baik, kelompok 2, mohon maaf. Kelompok 2 silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Tokoh yang ada di dalam cerita itu ya maksudnya? Iya, silakan. Siapa? Burut Ulas dan istri Burut. Apakah sudah tepat? Dan kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 1 ingin menanggapi siapa saja tokoh yang terlibat di dalam teks cerita fantasi tersebut. Silakan. Tokoh yang terlibat di cerita fantasi tersebut adalah para bidadari, Burut Ulas, istri Burut Ulas. Iya, ada banyak tokoh ya. Para bidadarinya ketinggalan ya untuk kelompok 4. Kelompok 2 juga betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok lain sudah pagi semuanya. Halo, fokus ke ibu yang di depan. Dari kelompok 1, 3, 4, dan 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kita akan melakukan kelompok yang terbaik menurut ibu dari hasil diskusinya, kemudian mampu menanggapi, yaitu kelompok 1. Terbaik kedua yaitu kelompok 4 karena sudah aktif dalam mengikuti diskusi.
Dan terima kasih juga untuk kelompok 2. Kalian sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Diskusi kita telah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Baik. Ayo, diskusi sudah kita laksanakan dengan baik, mulai dari menelaah dan membuat sebuah teks aneka fantasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Berarti paham semuanya? Mohon maaf, Ibu akan membagikan sebuah soal evaluasi. Otomatis di aspek pengetahuannya berbeda sedikit dengan yang tadi kalian buat. Di aspek pengetahuan kalian akan menjawab soal pilihan ganda. Untuk keterampilannya tetap sama. Kalian nanti juga akan menentukan tema dari objek yang sudah Ibu tentukan. Sampai di sini paham? Untuk pengerjaannya sama. Ibu akan membagikan lagi soal evaluasi. Silakan dijawab. Ini untuk individu ya. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua? Sudah ya? Silakan dijawab. Kalau sudah selesai nanti acungkan tangannya. Ibu punya saya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke? Paham? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Susah banget soalnya. Baik, silakan duduk. Jadi untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, baik dari cara menelaah, kemudian cara membuat teks fantasi tadi sudah kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, seperti biasanya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cerita fantasi di bagian kebahasaannya, ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan maju. Sini aja. Silakan. Yang lainnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Semoga pelajaran yang kita terima hari ini dapat Dicerna dengan baik. mencerna dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Silakan. Selamat siang.